terhadap pembelajaran formal anak, Bu? Sangat berpengaruh sekali sih untuk pendidikan anak sekolah terutama ya di SD itu kan pendidikan dasar gitu ya, dari pembelajaran, dari waktu itu sangat sangat berpengaruh sekali gitu. Lalu apa dampak positif dan negatif yang bisa diambil dari pembelajaran daring selama pandemi COVID-19? Positifnya apa ya? Kalau negatifnya ya anak sangat kurang sekali karena di sekolah itu kan belajarnya sangat terbatas belajarnya gitu. Terus di rumah banyak keluhan-keluhan dari orang tua, sangat sangat itu sekali gitu, sangat apa, mengeluh karena udah tidak ku mama anak ku bapak nama beda dengan di sekolah gitu. Nah seperti itu gitu. Terus positifnya apa ya, positifnya yang paling dominan itu negatifnya gitu. Negatifnya sangat itu gitu, sangat berpengaruh sekali gitu. Terus kalau di sekolah itu selain disip, terutama di sini gitu ya, selain disip terus pembelajarannya juga dikurangi waktunya gitu. Itu negatifnya gitu. Habis itu, Bu, apakah pembelajaran daring bisa dikatakan efektif atau tidak? Oh sangat enggak. Jadi tidak efektif ya, Bu ya? Gitu. Sangat enggak. Lalu dalam pembelajaran daring ini ada kendala apa aja, Bu, selama pembelajaran berlangsung? Kendalanya banyak sih kalau untuk guru nih, untuk saya gitu, harus mempersiapkan ini untuk besok itu apa gitu, dari pelajaran, dari waktu yang akan disampaikan itu apa, materi gitu, dari materi terutama gitu. Enggak, jadwalnya itu enggak seperti biasa jadwal yang tatap muka gitu. Materinya sangat terbatas, terus harus pilih-pilih mana yang lebih apa ya, yang lebih pas untuk pelajaran dari dibandingkan. Lalu bagaimana cara Ibu untuk menghadapi kendala tersebut? Kendalanya cara menghadapi kendalanya gimana ya? Seperti lebih menyiapkan atau memberitahu anaknya terlebih dahulu? Itu menyiapkan, iya, memberitahu dari malam itu besok itu mau apa gitu. Nah malam ini tuh udah di share, belum di share gitu, tapi sudah dibikin draftnya itu apa apa saja gitu. Baru besok pagi di share ini yang harus itu secara detail itu tadi apa, diberitahukannya gitu, baik materinya atau apa-apanya gitu. Lalu biasanya dalam pembelajaran daring Ibu menggunakan media apa? Apakah WhatsApp, Zoom, atau yang lainnya? Saya seringnya WhatsApp. Menggunakan WhatsApp dulu ya. Untuk pertanyaan terakhirnya, Bu, apa harapan Ibu untuk pembelajaran ke depannya? Harapannya Indonesia cepat sembuh dari pandemi ini, supaya anak-anak bisa belajar dan seperti biasa, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang diharapkan lah oleh guru ataupun orang tua gitu. Pokoknya Indonesia cepat sembuh dari pandemi ini. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran formal anak? Untuk saat ini gitu ya, sangat berpengaruh banget gitu, dari situasi pengaturan kelas, waktu pembelajaran, dan juga metode cara pembelajarannya, penyampaiannya yang biasanya setiap hari kita tatap muka ya, semua pembelajaran full bisa tersampaikan, sedangkan sekarang kan terbatas dengan adanya pertemuan itu tidak boleh setiap hari gitu.
ataupun mau tatap muka juga tidak bisa lebih dari jam operasionalnya 7 jam gitu ya. Itu sih mungkin untuk sekarang. Lalu apa dampak positif dan negatif yang dapat diambil dari pembelajaran secara daring selama pandemi COVID-19 ini? Kalau dampak untuk positifnya tentu saja untuk para ibu-ibu semua gitu ya, Bu Siti, termasuk saya gitu. Jadi banyak belajar tentang mengenai metode pembelajaran jarak jauh, mengenai menggunakan media yang berbasis global adanya internet gitu. Terus via Zoom, terus bagaimana cara kita mengedit video sebisa mungkin dan semenarik mungkin untuk kita sampaikan menjadi satu materi gitu sih. Kalau untuk positifnya, dan untuk negatifnya ada negatifnya. Negatif ya, ada. Untuk negatifnya banyak sekali karena memang di musim pandemi ini banyak ibu-ibu yang banyak mengeluh sekali karena yaitu satu tidak adanya fasilitas yang menunjang, keduanya mengenai wawasan ibu-ibunya atau pengetahuan ibu-ibunya mengenai pembelajaran jarak jauh tentang internet atau Zoom kurang gitu. Jadi gimana caranya mengaplikasikannya gitu. Terus ada juga kan orang tuanya yang memang dua-duanya sibuk, punya kesibukan masing-masing gitu, jadi anaknya terbengkalai gitu. Ada posisi negatif dan ada positifnya. Ya. Lalu apakah pembelajaran secara daring bisa dikatakan efektif, efisien, dan maksimal, dan kenapa? Untuk saat ini belum. Kalau dikatakan sudah efektif kah atau sudah efektif belum, untuk saat ini belum ya, karena banyak sekali keluh kesahnya orang tua terhadap guru, begitupun guru gitu. Jadi susah untuk berinteraksi langsung kepada murid, apalagi kan jenjang SD kelas 1 sampai kelas 3 gitu kan, itu memang yang harus perlu betul-betul bertatap muka dengan gurunya, terus lebih banyak berinteraksi dengan gurunya. Nah untuk kali ini kan jadi banyak keterbatasannya gitu antara waktu sih. Lalu apa saja kendala yang terdapat dalam pembelajaran secara daring? Itu seputaran tadi ya, balik lagi ke seputaran tadi, kendalanya yaitu satu, jaringan internet yang tersedia, keduanya batas kemampuan orang tua gitu mengenai pengaplikasian pembelajaran melalui Zoom, melalui internet, melalui classroom, melalui WA gitu kan, tidak semua juga orang tua yang memegang handphone gitu kan. Nah terus yang ketiganya dari pengolahan penilaiannya mungkin ya, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung, secara real, oh anak itu sudah banyak perkembangan secara mandiri, dari sikap gitu, kepribadiannya kurang. Lalu bagaimana cara Anda menyikapi kendala pembelajaran secara daring? Kalau untuk saya sendiri, cara menyikapinya lebih ke membuat video yang banyak menarik gitu ya, dan banyak menarik anak gitu. Terus medianya supaya lebih, tidak monoton, si anaknya tidak bosan gitu. Terus dan banyak mencontohkan contoh-contoh yang real dalam pembelajaran gitu. Lalu bagaimana respon dari peserta didik terhadap pembelajaran secara daring? Respon untuk orang tua atau peserta didik? Untuk respon dari peserta didiknya. Kalau peserta didik untuk kelas 1 mungkin tidak ada yang tidak ada yang respon karena memang masih kelas 1 ya, maklum. Justru yang lebih banyak respon tuh orang tua. Ya mungkin kalau untuk tingkat kelas 5 ke atas, 5-6 itu ya sudah bisa merasakan adanya kejenuhan, terus belajar seperti ini saja gitu. Terus ketika tidak paham, tidak bisa langsung bertanya kepada gurunya gitu. Lalu bagaimana cara Anda melakukan pembelajaran secara daring dan menggunakan atau melalui media apa? Nah, kalau dari sekolah kami dari dulu kita menggunakan medianya via WA yang utama ya, yang keduanya online. Biasa meng-share link gitu, membuat video seperti biasa. Terus ada juga melalui Edmodo gitu. Tahun lalu kita menggunakan Edmodo ya, tapi untuk tahun sekarang ternyata untuk menggunakan Edmodo itu kurang efisien ya. Itu tadi kembali lagi kepada si anaknya, dan kemampuan si anaknya dan pendampingnya, orang tuanya gitu. Jadi kita banyakin link di share video. Iya. Yang terakhir, apa harapan untuk pembelajaran ke depannya?
yang terakhir mudah-mudahan bebas dari Covid ini. COVID, dari pandemi ini gitu ya. Kasihan anak-anak. Semoga mudah-mudahan untuk tahun depannya tidak ada lagi pembelajaran daring gitu. Yang namanya pembelajaran daring ya kita normal saja, kita bangkitkan kembali suasana pembelajaran seperti biasa umumnya gitu. Dan mudah-mudahan ketika sudah selesainya COVID ini, anak-anak banyak antusiasnya untuk langsung bertatap muka. Soalnya banyak materi yang tidak akan sampaikan. Iya gitu. Kalau